Apa itu forensik digital? Nah, forensik digital atau ilmu forensik digital adalah cabang keamanan cyber yang berfokus pada pemulihan dan penyelidikan materi yang ditemukan di perangkat digital dan kejahatan dunia maya. Serta perannya memanfaatkan metodologi ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan teknologi seperti kebocoran data, penipuan online, pencurian identitas, dan serangan cyber lainnya. Lalu pada review soal kedua, coba jelaskan 5 tahapan utama dalam forensik digital. Pertama ada identifikasi yang merupakan langkah dalam proses digital forensik. Proses identifikasi terutama mencakup hal-hal seperti bukti yang ada, di mana disimpan dan terakhir, bagaimana disimpannya dan dalam format apa. Kedua ada preservasi. Pada fase ini, data-data yang terkumpul diisolasi, diamankan dan diawetkan. Termasuk dalam fase ini mencegah orang menggunakan perangkat digital yang diamankan agar barang bukti digital tidak dirusak. Lalu yang ketiga adalah analisis. Data-data yang berhasil dikumpulkan pada fase kedua kemudian direkonstruksi untuk diambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Keempat ada pendokumentasian, pencatatan, pemotretan, pembuatan sketsa serta pemetaan terkait peristiwa dan bukti-bukti yang ditemukan perlu pula dilakukan. Lalu kelima ada pemaparan. Ini adalah proses terakhir berupa presentasi dan penarikan kesimpulan serta keempat langkah identifikasi, preservasi, analisis, dan dokumentasi selesai dikerjakan. Review soal yang ketiga. Bagaimana prinsip-prinsip Chain of Custody diterapkan dalam konteks digital forensik? Mengapa penting untuk memperhatikan prinsip ini? Kenapa ya? Prinsip-prinsip Chain of Custody dalam konteks digital forensik diterapkan untuk memastikan bahwa bukti digital tetap utuh, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang proses investigasi. Langkah-langkah penerapan prinsip Chain of Custody dalam proses digital ada pengumpulan bukti, dokumentasi yang mendetail, penyimpanan yang aman, pengujian dan analisis, transportasi yang aman. Perlu juga memperhatikan prinsip Chain of Custody seperti integritas bukti, keaslian bukti, kredibilitas di pengadilan, transparansi dan akuntabilitas. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Chain of Custody, penyidik digital forensik dapat menjaga integritas dan keandalan bukti digital yang sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum dan keadilan. Review soal yang keempat. Apa perbedaan antara analisis forensik off-site dan on-site dalam konteks digital forensik? Kapan masing-masing pendekatan ini lebih disukai? Analisis forensik off-site dan on-site adalah dua pendekatan utama dalam digital forensik yang digunakan untuk menangani dan menganalisis bukti digital. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik dan dari investigasi. Analisis forensik off-site memiliki kelebihan seperti fasilitas lengkap, keamanan tinggi, keamanan bukti, waktu transportasi yang sangat efektif, dan membantu petugas. Lalu, analisis forensik on-site adalah yang bisa dilakukan langsung di lokasi di mana bukti digital ditemukan. Penyidik membawa peralatan yang diperlukan ke tempat kejadian untuk melakukan analisis awal. Kelebihannya yaitu respon cepat, akses langsung, interaksi langsung, kurang risiko transportasi, peralatan terbatas, dan tekanan waktu. Soal kelima, jelaskan peran dan tantangan yang dihadapi oleh seorang ahli forensik digital dalam menyelidiki kasus kejahatan cyber seperti serangan malware atau pencurian data. Ahli forensik digital memainkan peran krusial dalam menyelidiki kasus kejahatan cyber seperti serangan malware atau pencurian data. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital yang dapat digunakan dalam investigasi dan penegakan hukum. Ahli forensik digital harus dapat mengidentifikasi berbagai jenis bukti digital yang relevan dengan kejahatan, termasuk log system, file yang dihapus, metadata, dan aktivitas jaringan.
Serangan malware dan pencurian data seringkali berlangsung lama sebelum terdeteksi. Menurut ahli forensik, harus menganalisis jejak digital yang mungkin sudah terhapus atau rusak. Kejahatan cyber dapat melibatkan sejumlah besar data yang harus dianalisis. Ahli forensik perlu memilah-milah data ini untuk menemukan informasi yang relevan. Seringkali dalam waktu yang terbatas. Teknologi dan metode serangan terus berkembang. Ahli forensik harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk tetap efektif dalam menghadapi ancaman baru. Kejahatan cyber sering melibatkan berbagai tim dan departemen, termasuk keamanan IT, hukum, dan manajemen. Ahli forensik harus berkoordinasi dengan tim-tim ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengintegrasikan temuan mereka ke dalam respon yang lebih luas. Audio Jungle.